Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Rizati, NIM 2021143376 dari kelas 1J, Prodi PGSD. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang materi sebagai faktor pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Untuk subtema yang pertama, yaitu pengertian materi pendidikan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pendidikan atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pendidikan menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Yang kedua, cakupan materi pendidikan. Pertama, aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi yang harus diperhatikan, prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Kedua, keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual beli, maka uraian materinya mencakup A. Penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba dan rugi. B. Rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui pembelian dan penjualan. C. Penerapan atau aplikasi rumus menghitung laba dan rugi. Ketiga, pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Menurut Al-Farabi, mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran meliputi sebagai berikut. A. Ilmu bahasa. B. Logika. C. Sains. D. Fisika atau ilmu alam. E. Ilmu metafisika. F. Ilmu kemasyarakatan. Kedua, menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddah pernah menganalisis sains dari aspek historis secara cermat. Beliau mendasarkan klasifikasi kurikulum di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang berkembang saat itu. Klasifikasi Ibnu Khaldun dipandang oleh para ilmuwan Islam sebagai versi final klasifikasi Islam tentang pengetahuan. Ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina memberikan klasifikasi ilmu pengetahuan menjadi dua macam, yaitu ilmu nadori atau ilmu teoritis terdiri dari ilmu alam, ilmu riyadi atau ilmu matematika, dan ilmu ilahi yaitu ilmu yang mengandung iktibar tentang maujud dari alam dan isinya yang dianalisis secara jujur dan jelas. B. Ilmu-ilmu amali atau praktis terdiri dari beberapa ilmu pengetahuan yang prinsip-prinsipnya berdasarkan atas sasaran-sasaran analisisnya. Misalnya ilmu yang menganalisis tentang perilaku manusia dilihat dari aspek individual, maka timbullah ilmu akhlak. Jika menganalisis tentang perilaku manusia dilihat dari aspek sosial, maka timbul ilmu siasat atau ilmu politik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.